Shalom, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priok menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priok dan seluruh warga jemaat dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah hari ini dengan topik Minggu, Tuhan Pemimpin dan Sumber Penghiburan. Saat ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 48, Hai Umat Kristen Pujilah. Hai umat Kristen pujilah Allah Maha Besar, bernyanyilah dengan gemar, agungkan namanya, agungkan namanya. Gerbang surga dibukanya kepada umatnya, diutus putra tunggalnya, selamatkan dunia, selamatkan dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Betlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sukacita yang ceria ku beritakan padamu, Juru Selamat manusia telah lahir bagimu. Kemuliaan bagi Allah dan damai-damai bagi seluruh dunia, bagi
cahaya cemerlang menyinari kegelapan di hati yang gelap. Kemuliaan bagi Allah dan damai-damai bagi seluruh dunia, bagi semua manusia yang berkenan padanya. Marilah kita mendengar hukum Taurat kita untuk minggu ini yang diambil dari Amsal 3 ayat 3 sampai 7. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskanlah jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhan dengar ratapanku, kasihanilah aku. Amatlah gundah hatiku, sebab banyak dosaku. Jikalau dalam Engkau membalas dosaku, aku tak dapat hidup. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ku temukan dasar kuat bagi jiwaku yang sesat. Darah Yesusku itu dasar
kita mendengar firman Tuhan untuk ditetapkan untuk hari Minggu ini yang diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 6. Kita membaca secara responsoria dan ayat terakhir kita baca secara bersama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Mari kita bersama-sama. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Betapa banyak berkat-Mu Kau berikan padaku, teristimewa rahmat-Mu di dalam anak-Mu. Terima kasih Allahku atas keselamatanku. Aku masuk ke rumah-Mu, melihat kemuliaan-Mu. Saudara dan sahabatku, saluran berkat-Mu. Sungguh bahagia hatiku, ku jadi anak-Mu. Terima kasih Allahku atas keselamatanku. Aku masuk ke rumah-Mu, melihat kemuliaan-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tentramlah hidupku,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita pada hari ini, yaitu hari dan minggu terakhir di dalam tahun 2023 ini. Nats kita pada minggu ini yaitu dari Yeremia 31 ayat 7 sampai ayat 9. Saya akan membacakannya kepada kita. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, di setiap penghujung tahun, umumnya manusia melakukan dua hal, yaitu bersyukur dan berharap. Bersyukur karena masih hidup setelah melewati masa lampau dengan segala kisah yang membuat perasaan up down. Ada tawa bahagia dan ada air mata. Beragam pergumulan telah dilalui dan diakhiri dengan kemenangan atau kelelahan. Ada untung dan ada rugi. Apapun akhir kisahnya, namun tetap bersyukur karena Tuhan memimpin, menghibur, dan yang terutama masih memberi nafas kehidupan hingga di akhir tahun 2023 ini. Seiring dengan itu, kita berharap semoga dalam tahun 2024 sukacita akan lebih besar diperoleh daripada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun para pakar ekonomi memprediksi tahun 2023 adalah tahun resesi ekonomi, namun faktanya kita dimampukan untuk menghadapi situasi sulit ini. Seperti gembala di padang rumput, Tuhan memimpin umatnya ke padang rumput yang hijau. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, jika kita berbicara tentang pemimpin, dalam tradisi Yahudi ada 4 unsur yang disebut pemimpin di dunia ini. Pertama, pemimpin sekular, yaitu raja beserta jajarannya. Kedua, rohaniawan, yaitu para nabi dan imam. Ketiga, seluruh kepala rumah tangga. Keempat, diri sendiri atau setiap pribadi manusia. Sebab setiap orang harus bisa memimpin dan mengendalikan dirinya. Dapat disimpulkan bahwa tradisi Yahudi memahami bahwa semua manusia adalah pemimpin dalam kapasitasnya masing-masing di situasi dan kondisi tertentu. Dalam realitanya, pandangan Yahudi ini memang relevan di sepanjang masa. Tentunya setiap pemimpin entah dalam kapasitas apapun dan mekanisme apapun yang dipakainya tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Termasuk yang terjadi dalam kondisi di masa pelayanan Yeremia di wilayah kerajaan Yehuda. Baik pemimpin sekular, rohaniawan, para orang tua, dan setiap pribadi pada saat itu telah terbiasa hidup dalam politeisme atau sinkritisme. Satu sisi mereka menyembah Tuhan, namun di sisi lain menyembah berhala, dan juga mereka memposisikan dirinya sebagai seorang yang layak disembah. Perbuatan ketidakadilan juga sudah menjadi hal yang biasa dalam keseharian mereka, mulai dari kehidupan di rumah tangga hingga ke seluruh aktivitas mereka. Situasi tersebut menyebabkan Allah murka, sehingga melalui Nabi Yeremia
Allah menubuatkan hukuman bagi negeri itu. Seluruh penduduk negeri tidak suka dengan nubuat kehancuran yang disampaikan Yeremia. Lalu datanglah nabi-nabi palsu menina-bobokkan mereka dengan nubuat-nubuat kosong yang mengatakan bahwa hukuman Allah tidak ada dan semua akan baik-baik saja. Hal itu dilakukan oleh nabi-nabi palsu untuk mengambil hati raja dan meraup keuntungan demi memperkaya diri mereka. Kepada situasi inilah Yeremia dipanggil oleh Allah untuk menubuatkan suara kebenaran. Selain bernubuat tentang ancaman yang pasti tidak disukai siapapun, termasuk para petinggi dan pemuka umat Yehuda, usia Yeremia juga masih muda, sehingga sempat membuat hati Yeremia bergetar karena dia merasa dia masih muda. Nabi Yeremia sebagai mediator Allah memberikan harapan baru ke dalam hati umat Israel. Harapan itu adalah janji keselamatan dari Tuhan, di mana Tuhan Allah akan membawa umatnya kembali ke Yerusalem. Keselamatan yang diberikan oleh Allah memulihkan dan merubah keadaan umatnya, di mana yang lemah dikuatkan, yang menangis dihiburkan, serta Allah memberikan kehidupan yang baru kepada umatnya. Bahkan Allah sendirilah yang akan memimpin umatnya keluar dari pembuangan sampai ke Yerusalem. Keselamatan itu diberikan Allah semata-mata karena kasih-Nya, kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sebagaimana Allah memberikan berkat keselamatan kepada Israel, demikian juga Allah menjanjikan anugerah dan keselamatan bagi kita. Karena itu, tetaplah di dalam pengharapan kepada Tuhan dan biarlah Tuhan yang senantiasa menjadi gembala dan pemimpin hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap setia untuk melakukan firman-Nya. Mari kita bersorak-sorai, bersuka cita, memuji Tuhan dan memberitakan firman Tuhan serta kebaikan-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Selamat memasuki tahun baru 2024, tahun yang penuh berkat dan penuh kasih karunia Tuhan, dan selamat untuk kita meninggalkan tahun 2023 ini di dalam damai, kasih, sejahtera dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan Engkau selalu menyertai, memimpin dan menuntun langkah-langkah hidup kami. Bahkan dari awal tahun 2023 sampai kami saat ini akan mengakhiri tahun 2023 ini, Tuhan Engkau senantiasa beserta kami. Kasih-Mu selalu Kau curahkan di dalam kehidupan kami, dan kami selalu kuat dalam setiap apapun yang kami hadapi. Dan itu semua karena berkat kasih kemurahan-Mu. Berkati firman-Mu ya Bapa, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, agar kami tidak hanya sebagai pendengar firman saja, tapi kami mampu menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu yang sakit. Mari Tuhan Engkau jamah tubuh jiwa roh mereka, Kau pulihkan dan berikan kesembuhan, bahkan Engkau teguhkan iman percaya mereka, agar mereka yakin percaya Engkau adalah Allah kami, tiada yang mustahil bagimu. Berkati jemaat-Mu yang berulang tahun, agar mereka senantiasa Engkau tambahkan umur panjang dan kesehatan, dan Kau buka hati mereka agar selalu mengucap syukur, semua karena berkat kasih kemurahan. Berkati jemaat-Mu yang dalam pergumulan, Tuhan selalu topang iman percaya mereka agar tidak jatuh, tapi selalu berharap akan kasih kemurahan. Berkati Bapa setiap pelayanan di tengah-tengah gereja MHKBP Resort Tanjung Priok, agar menjadi berkat bagi setiap yang menerima dan mendengarkan serta mau melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, kuduskan sucikan kami dari dosa, kesalahan, kekurangan kami, sehingga kami semakin layak menerima berkat kasih-Mu. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Allah dari surga, sukacita yang makan, Roh penghibur
umat-Mu penuhilah. Yesus, Kau berlimpah rahmat, penuh kasih dan setia. Berilah damai dan bahagia bagi umat yang resah. Berilah kami roh kasih-Mu agar taat firman-Mu. Berilah damai sejahtera-Mu dan berkati umat-Mu. Yesus Alfa dan Omega, dasar iman yang benar. Jauhkan kami dari dosa, padamu tetap setia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Buka hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita. Shalom.